Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat. Baik, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik tema 9, benda-benda di lingkungan sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Bagaimana? Sudah siap belajar? Are you ready? Yes, I'm ready. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Selesai. Baik, teman-teman, hari ini kita akan belajar di subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Nah, di awal kita akan belajar di muatan bahasa Indonesia. Masih melanjutkan di pembelajaran subtema 1 dan 2 ya. Di sini kita akan masih membahas tentang iklan. Nah, kali ini kita akan menjelaskan bentuk-bentuk iklan pada media cetak. Masih ingat kan yang berbentuk media cetak itu apa saja? Bisa berupa koran, majalah. Nah, itu adalah contoh iklan pada media cetak. Iklan pada media cetak dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris adalah iklan yang disajikan dengan tulisan singkat dan hanya beberapa baris saja. Ciri-ciri iklan baris antara lain: 1. Isi iklan biasanya disingkat. Tujuannya untuk menghemat tempat dan biaya pemasangan iklan. Nah, teman-teman, biasanya iklan baris itu tarifnya mahal ya, makanya di iklan baris itu dia singkat dan jelas. Kedua, penyusunan iklan disesuaikan pada tempat-tempat khusus. Misalnya, iklan otomotif, iklan properti, dan iklan lowongan pekerjaan. 3. Iklan tidak disertakan dengan gambar. Biasanya hanya tulisan saja. Keempat, iklan disertakan dengan nomor telepon penjual sehingga mudah untuk dihubungi pembeli jika menginginkan informasi lebih lanjut. Perhatikan contoh iklan baris dan iklan kolom berikut. Nah, ini disebut dengan iklan baris. Biasanya berada di koran ya. Kalau misalnya di rumah kalian punya koran, coba kalian buka-buka, kalian lihat, pasti di situ ada iklan yang berbentuk seperti ini. Hanya tulisan saja, kemudian partnya dibagi-bagi. Sebelah sini iklan alat rumah tangga, sebelah sini misalnya iklan otomotif, dan lain-lain. Nah, inilah yang disebut dengan iklan baris. Jadi, tidak ada gambar, hanya keterangan iklan tentang apa, kemudian alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, kalau ini adalah contoh iklan kolom. Jelas ya perbedaannya? Iklan baris ini tanpa disertai gambar, hanya ada keterangan. Sedangkan iklan kolom ini masih ada gambar. Kemudian masih menarik lah ya kalau kita lihat. Ada gambar-gambar, ada warna, kemudian ada keterangan produk, kelebihan, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah perbedaan iklan baris dan iklan kolom. Jadi kalau iklan kolom ini biasanya memanfaatkan beberapa bagian
kolom dari halaman surat kabar. Dia terdiri atas ilustrasi gambar, foto, atau bagan dan kata-kata. Dan ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang 1 halaman penuh. Dia berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk yang ditawarkan. Nah, iklan kolom itu biasanya juga bisa berupa iklan pribadi atau keluarga. Misal yang berisi tentang berita pernikahan, berita duka cita, ataupun ucapan terima kasih. Jadi kalau iklan baris itu hanya sedikit saja space-nya atau ruangnya di koran atau surat kabar. Tapi kalau iklan kolom, dia bisa saja memakai 1 lembar dari halaman surat kabar tersebut atau setengahnya. Nah, ini ya, iklan kolom yang berisi kata-kata dan gambar. Ciri-ciri iklan kolom sebagai berikut. Iklan berisi kata-kata dan gambar. Isi iklan disampaikan tanpa ada kata-kata yang disingkat. Ukuran iklan kolom lebih besar dibandingkan iklan baris. Biaya pemasangan iklan kolom lebih mahal dibandingkan dengan iklan baris. Nah, jadi ketika iklan itu kita pasang semakin besar, maka semakin mahal juga untuk biaya pemasangan iklannya. Unsur-unsur dan bahasa yang digunakan pada iklan. Dalam iklan harus memuat bahasa iklan. Nah, bahasa dalam iklan harus memiliki kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, menggugah. Menggugah itu maksudnya menggugah si pembaca atau calon pembeli. Itu informatif. Iklan tersebut harus memberikan informasi kepada si pembaca atau pembeli. Misalnya iklan produk itu tentang apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dan iklan tersebut juga harus menarik. Contohnya, memakai gambar-gambar atau tulisan-tulisan warna-warna yang menarik seperti itu. Dan yang terakhir, kalimat yang digunakan harus mengedepankan bagian-bagian penting dalam iklan. Jadi, kenapa di dalam iklan itu bahasa yang digunakan harus singkat, padat, dan jelas agar supaya langsung masuk pada poinnya. Jadi, oh iklan ini tentang apa sih? Bukan apa ya istilahnya? Banyak basa-basi seperti itu, tidak. Tapi iklan itu harus ini iklan tentang apa, kemudian produknya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dicantumkan di situ. Jadi orang itu tahu ketika dia membeli produk tersebut atau ketika dia membaca iklan di produk tersebut, dia tahu, oh ini ada produk, ada barang, kemudian manfaatnya seperti ini, saya butuh nggak ya? Seperti itu. Intinya iklan kan gitu, menarik seseorang agar supaya tertarik dengan iklan kita atau produk kita atau barang kita atau jasa yang kita tawarkan. Nah, ini adalah contoh iklan. Iklan apa ini, teman-teman? Coba kita amati. Apakah isi iklan di bawah ini? Ayo, tentang apa? Tentang buku-buku untuk persiapan UN atau USBN. Kemudian, termasuk bentuk iklan apakah? Iklan ini, jika misalnya dia dimuat di surat kabar, iklan baris atau iklan kolom? Ya, iklan kolom. Karena tadi seperti yang kita jelaskan, kalau iklan baris dia tidak ada gambar, hanya tulisan. Seperti itu ya. Nah, ini di dalam iklan ini ada yang disebut dengan headline. Ini headline. Headline itu judul iklan. Biasanya dia tulisannya paling besar dibandingkan dengan ukuran teks lainnya dalam iklan. Ini judul atau biasa kita sebut dengan headline. Kemudian isi iklan. Di sini dia isi iklannya disajikan dalam bentuk gambar. Tanpa tulisan pun dengan gambar seperti ini orang sudah paham bahwa dia mengiklankan buku. Jadi dia mengiklankannya, isinya disajikan dalam bentuk gambar produk.
Nih ya, buku-buku ini. Sumber iklan. Sumber iklannya dari sini. Tujuannya untuk memudahkan para pembaca mencari informasi lebih lanjut mengenai produk. Jadi kalau misalnya dia tertarik, dia bisa membuka atau menghubungi salah satu yang ada di sini. Kemudian kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu adalah kalimat yang mempengaruhi si pembaca iklan atau calon pembeli gitu ya. Ini buku-buku UN atau SBN 2018. Ini kan orang sudah tertarik, wah ada buku-buku UN gitu. Ketika sesuai dengan kebutuhan. Jenis-jenis iklan. Nah, jadi kebutuhan masyarakat itu sangat beragam. Karena itu, iklan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya seperti berikut. Ada iklan penawaran, iklan permintaan, iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan undangan. Berdasarkan medianya, iklan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu iklan media cetak dan media elektronik. Contoh iklan elektronik sudah juga kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Contohnya iklan radio. Iklan disampaikan hanya dalam bentuk audio atau suara. Kemudian iklan televisi. Iklan disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerak. Iklan media digital. Iklan ini biasanya muncul dalam bentuk video atau banner animasi pada beberapa bagian halaman website, blog, ataupun YouTube. Unsur-unsur dalam media elektronik. Setiap media elektronik memiliki unsur-unsur iklan yang berbeda-beda. Karena media elektroniknya beda-beda ya. Tadi misalnya ada radio, ada televisi, atau misalnya iklan digital. Unsur-unsur tersebut membuat iklan elektronik untuk sebuah produk yang sama dapat memiliki perbedaan isi dan penyampaian dalam media elektronik yang berbeda. Ini contohnya. Media radio, televisi, dan internet. Kalau radio berupa penggambaran produk dengan jelas melalui kata-kata, musik maupun efek suara. Dia tidak memiliki gambar atau video karena namanya radio ya, kita hanya mendengar suara. Kemudian waktunya disampaikan dalam waktu yang singkat. Bahasa dan kalimat di media radio dan televisi sama ya, menggunakan bahasa formal maupun informal. Kalimat singkat dan padat sehingga mudah dipahami, komunikatif dan informatif, kemudian menarik. Di media televisi, dia bisa berupa suara manusia, hewan, tumbuhan, musik, atau hanya berupa efek suara. Dan di media televisi, menggambarkan penggunaan produk yang ditawarkan secara menarik pada gambar yang dapat bergerak. Di media internet, berupa video yang memiliki unsur suara, kemudian menggambarkan penggunaan produk yang ditawarkan secara menarik pada gambar yang dapat bergerak atau animasi bergerak. Untuk waktunya dapat disampaikan dalam waktu yang singkat atau diletakkan pada posisi tertentu dalam halaman website. Ini sering kita lihat ya, sering muncul ketika misalnya kita lagi searching sesuatu atau ketika kalian sedang menonton video YouTube. Terkadang di tengah-tengah pasti ada muncul iklan. Jelas ya perbedaan antara media radio, televisi, dan internet. Membedakan iklan elektronik berdasarkan isinya. Nah, kalau berdasarkan isinya, iklan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada iklan komersial dan iklan non-komersial. Apa itu iklan komersial? Iklan komersial berisi mengenai informasi suatu produk barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat.
Sementara kalau iklan non-komersial, dia berisi pemberitahuan atau informasi kepada masyarakat. Jadi intinya gini, kalau iklan komersial, dia itu menawarkan barang atau jasa agar si pembaca iklan atau penonton itu tertarik membeli produk, barang, atau jasanya. Sedangkan iklan non-komersial itu bisa berupa iklan pemberitahuan atau informasi kepada masyarakat. Contohnya adalah iklan layanan masyarakat. Misalnya kalau di televisi kita pernah melihat iklan untuk wajib sekolah 9 tahun. Nah, itu disebut dengan iklan non-komersial karena itu berupa himbauan atau pemberitahuan. Baik teman-teman, kita beralih ke muatan IPA. Di sini juga kita masih akan melanjutkan dari pembelajaran di subtema 1 dan 2. Mengelompokkan benda-benda zat tunggal. Nah, berdasarkan dapat atau tidaknya diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, zat tunggal dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut dengan unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Jadi kalau unsur itu terdiri atas satu jenis materi. Maksudnya unsur itu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Misalnya contoh besi, aluminium, tembaga, oksigen, hidrogen, emas, perak, dan lain-lain. Kalau senyawa itu yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berkaitan dengan kimia. Contohnya adalah air. Jenis-jenis campuran. Kalau tadi adalah zat tunggal, kalau ini adalah jenis-jenis campuran. Campuran dapat berasal dari campuran unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Banyaknya komposisi unsur atau senyawa penyusun campuran tidak tentu. Sifat asli zat di dalam campuran masih tampak. Jadi kalau campuran tuh kan kemarin adalah gabungan dari 2 zat atau lebih yang sifat asalnya masih kelihatan. Campuran itu dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Contoh misalnya adalah udara. Udara itu merupakan benda yang tidak dapat dilihat, tetapi sangat dibutuhkan manusia, bahkan juga hewan dan tumbuhan. Udara yang bersih dan sehat adalah udara yang banyak mengandung oksigen. Sebaliknya, udara yang bercampur dengan asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik itu merupakan udara kotor. Kandungan udara kotor tidak lagi banyak mengandung oksigen. Udara yang kotor telah bercampur dengan zat-zat yang sangat merugikan kesehatan. Udara terdiri atas banyak gas, jadi udara termasuk campuran. Contoh campuran yang lain misalnya tanah. Dalam tanah kita bisa menjumpai kerikil, batu, atau mungkin pasir yang bisa kita pisahkan dengan mudah. Nah, ini contoh. Air hangat dicampur dengan teh saring dan gula pasir. Kemudian diaduk sampai rata. Air tersebut tampak berubah warna yang semula bening menjadi coklat. Hal ini menunjukkan bahwa teh sudah bercampur dengan air hangat. Selain itu, butiran gula yang tadi diaduk akan hilang dan bercampur dengan air. Hal ini membuat rasa teh menjadi manis. Nah, ini adalah contoh campuran homogen. Karena ketika sudah jadi, tidak ada bekas-bekas teh atau gula yang mengendap di sini. Dia tercampur secara sempurna, maka dia disebut dengan campuran homogen. Nah, kalau ini
teh manis yang telah dibuat ditambahkan dengan es batu. Nah, es batu yang dicampurkan ke dalam teh manis membuat larutan teh menjadi dingin dan tampak es batu tidak bercampur dengan teh. Ini adalah contoh campuran heterogen. Jadi, minuman kita ketika kita masukkan es batu dan es batu tersebut belum mencair gitu ya, masih berbentuk es batu seperti ini, maka dia disebut dengan campuran heterogen karena dia belum tercampur secara sempurna. Tapi ketika misalnya es batu itu sudah mencair, sudah berbentuk air semua, sudah nggak kelihatan rupa es batunya, nah itu bisa kita sebut dengan campuran homogen. Jadi masih ingat ya, intinya kalau campuran homogen dia tercampur secara sempurna, tidak ada sisa. Tapi kalau campuran heterogen masih kelihatan campurannya apa. Larutan dalam pewarna batik jumputan. Saat membuat pewarna untuk pembuatan batik jumputan, kita dapat menggunakan pewarna alami maupun pewarna sintetis. Pewarna alami adalah pewarna yang menggunakan bahan-bahan alam seperti kunyit untuk warna kuning, daun suji untuk warna hijau, atau daging buah naga untuk warna ungu. Selain pewarna alami, kita juga dapat menggunakan pewarna sintetis. Pewarna sintetis adalah pewarna yang menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, tadi tentang pewarna gitu ya. Kita akan masuk ke muatan SBDP. Karya seni rupa daerah. Motif karya seni rupa daerah bersifat turun-temurun dan menyesuaikan dengan letak geografis daerah masing-masing. Contohnya pada masyarakat yang tinggal dekat dengan perairan. Motif yang banyak digunakan yaitu motif air, hewan laut, kapal, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi identik dengan motif-motif hewan atau tumbuhan. Ya, kalau tinggal di daratan identik dengan motif-motif hewan atau tumbuhan. Perbedaannya di situ. Ini adalah contoh karya seni lukis. Karya seni lukisan kemasan dari Bali. Nah, ini contoh motif yang dari Bali ya. Contohnya seperti ini motifnya. Kemudian ini kerajinan wayang kulit dari Jawa. Kerajinan ukiran kayu biasanya dari daerah Jepara. Kerajinan kain songket dari Palembang. Nah, seperti yang pernah kita pelajari bahwa Indonesia itu kaya dan sangat beragam. Jadi misalnya kalian di daerah kalian motif batiknya seperti apa? Cantik-cantik pasti semuanya. Berbeda-beda dan beragam, tergantung dari daerahnya masing-masing. Biasanya motif batik itu mengikuti dari khas daerah tersebut. Misalnya dari daerah tersebut khasnya apa, maka biasanya batiknya mengikuti. Membuat karya seni rupa. Di sini contohnya adalah membuat batik jumputan. Apa itu batik jumputan? Yaitu batik yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan warna. Tidak seperti batik tulis, batik ini tidak menggunakan malam, tetapi kainnya diikat atau dijahit dan dikerut dengan menggunakan tali. Tali berfungsi sama halnya dengan malam, yaitu untuk menutup bagian yang tidak terkena warna. Mungkin nanti kalian bisa praktek di rumah ya, praktek masing-masing untuk membuat batik jumputan. Nah, seperti ini. Jadi kalian menyediakan kain
berwarna putih polos, atau misalnya ada pakaian kalian berwarna putih yang sudah tidak kalian gunakan, bisa ya nanti coba-coba praktek di rumah untuk membuat batik jumputan. Kemudian sediakan juga pewarna pakaian, pewarna bisa kalian dapatkan dengan secara alami, ataupun misalnya yang memang sudah ada dijual-jual. Ini ya contoh dari batik jumputan. Jadi beda ya dengan batik-batik yang lukis misalnya gitu. Jadi yang disediakan yang pertama misalnya kain, benang atau tali rafia, atau misalnya karet ya. Kemudian gunting, kemudian kalian sediakan juga seperti kelereng atau batu kecil atau biji-bijian. Kemudian pewarna kain dan air. Batik jumputan ini cara pembuatannya khusus berdasarkan cara, kalau batik-batik itu kan banyak ya, ada jenis batik tulis, batik cap, batik printing. Nah kalau ini adalah batik jumputan. Kita membuatnya dengan cara menyelupkan pada pewarna dengan teknik ikat. Jadi diikat dulu beberapa bagian dari kain. Yang di dalam ikatan itu kita masukkan kelereng gitu ya. Nanti dia akan bermotif seperti motif jumputan seperti ini. Boleh dikreasikan masing-masing mau seperti apa. Kalau misalnya kalian mau praktek, bisa sesuai petunjuk dalam buku di halaman 150. Teman-teman bisa ngikutin langkah-langkahnya di situ ya. Terus kemudian bisa praktek di rumah. Nah, ini adalah proses perendaman di dalam larutan pewarna yang merupakan salah satu tahapan dalam membuat batik jumputan. Seandainya kita belajar bersama-sama di kelas ya, nanti kita akan membuat nih yang seperti ini. Tapi karena kita masih belajarnya dari rumah masing-masing, jadi kalian boleh kalau mau praktek membuat batik jumputan dari rumah. Atau mungkin di kelas 4 kalian sudah pernah melakukan ya, atau praktek membuat batik jumputan. Batik perintangan. Batik perintangan adalah batik yang dibuat dengan cara menggunakan lilin malam sebagai perintang. Perintangan yang dimaksud adalah perintangan terhadap warna saat proses pencelupan. Sehingga ketika kain dicelup, warna bagian yang diberi perintang atau lilin malam tersebut tidak terkena zat warna. Nah, itu tadi di SBDB tentang karya seni daerah ya. Kita belajar membuat batik. Kita masuk ke muatan PPKN. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Berikut adalah sebab dan akibat jika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Kurangnya interaksi antara masyarakat yang berbeda suku, budaya, dan agama. Kalau sudah kita kurang interaksi, akan berakibat hilangnya tenggang rasa dan toleransi di dalam masyarakat. Lebih mementingkan pribadi atau golongan tertentu di dalam masyarakat, maka nanti biasanya akan terjadi perselisihan yang membuat lingkungan tidak aman dan nyaman. Tidak mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat, misalnya kerja bakti. Maka nanti yang akan terjadi adalah kita tidak peduli dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk membina persatuan dalam masyarakat. Menjamin hak kebebasan masyarakat dalam memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Mengusahakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang baik dan benar dalam berbagai acara resmi, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka, mengadakan berbagai festival kebudayaan. Jadi salah satu yang sering kita ikuti mungkin festival kebudayaan ya. Kalau di daerah kita misalnya Agustusan, nah itu kalau tidak ada pandemi biasanya mengadakan festival budaya, dan itu banyak yang ikut dari berbagai kalangan, dari berbagai suku, budaya, agama, berbagai sekolah gitu ya, itu ikut semuanya tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan lain-lain. Semuanya ikut berbaur menjadi satu. Menciptakan kerukunan di lingkungan sekitar. Lingkungan dengan masyarakat yang rukun antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut: saling menghargai dan menghormati satu sama lain, memiliki toleransi dalam keberagaman ras, suku, maupun agama, memiliki kesadaran sosial sehingga dapat saling bekerja sama dan tolong-menolong. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan cara melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu adalah kegiatan memproduksi barang atau menciptakan barang, membuat barang, seperti itu. Kegiatan produksi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar karena mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Ya, karena misalnya dalam produksi itu kan butuh karyawan. Nah, itulah karyawan-karyawan itu diambil dari misalnya dari masyarakat sekitar. Maka itu sama dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi sekitar. Kemudian distribusi. Distribusi itu dia kegiatan menyalurkan barang. Jadi barang yang sudah diproduksi disalurkan atau dibagi-bagi oleh distributor melalui proses distribusi. Pemerataan distribusi barang-barang produksi memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari. Kemudian konsumsi. Konsumsi itu adalah orang yang memakai barang ataupun jasa. Jadi konsumsi membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahteraan pun dapat tercapai. Jadi orang yang memakai barang atau membeli barang disebut dengan konsumen. Dalam proses konsumsi ya, namanya konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Wujud tindakan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat antara lain sebagai berikut. Pertama, menghargai barang yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi orang lain. Memberi kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan usaha ekonomi secara mandiri. Memberi upah sesuai dengan kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan. Melakukan persaingan usaha secara sehat. Menggunakan barang buatan dalam negeri dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraan produsen dalam negeri. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita sampai di penghujung materi.